Video ini berjudul Firman Allah menurut Alkitab. Pada video ini, saya akan mencoba menjelaskan apa makna firman Allah, berdasarkan keterangan atau petunjuk dari Alkitab. Selama ini kita hanya memahami arti firman Allah dari kamus, yang penjelasannya adalah berdasarkan pemahaman umum. Namun kalau kita menyelidiki Alkitab, pengertian firman Allah tidak hanya memiliki arti sabda atau kalimat Allah, akan tetapi firman Allah juga termasuk sosok jelmaan Allah yang menyampaikannya. Makna firman Allah sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh para pendeta, tetapi hanya sebatas makna tekstual berdasarkan bahasa asli, yaitu logos atau pikiran. Oleh karena itu saya mencoba menjelaskan dari petunjuk yang ada dalam Alkitab. Penjelasan ini tentu banyak kekurangan dalam hal penyampaian maksud. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini membuka pemahaman kita yang semakin baik ke depannya. Makna firman Allah berdasarkan Alkitab. Firman itu adalah Allah. Firman adalah isi pikiran, perasaan, kehendak, dan ingatan Allah. Firman adalah sosok yang keluar atau diutus dari Allah, untuk melakukan kehendaknya. Firman bisa berubah wujud menjadi manusia. Firman itu adalah jalan atau perantara menuju Allah. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan juga datang dalam sebuah penampakan. Ada yang berwujud manusia, api, tiang awan, dan lain-lain. Dan Dialah yang berfirman. Dari penjelasan tersebut jelas terlihat bahwa firman itu juga merupakan sosok jelmaan yang berasal dan datang dari Allah, yang merupakan bagian dari Allah. Sosok jelmaan tersebut juga disebut utusan, atau malaikat Allah, tetapi ia adalah diri Allah itu sendiri yang keberadaannya sama dengan Dia. Oleh karena itu, firman Allah bukan sekedar kalimat yang keluar dari Allah. Dari petunjuk-petunjuk tersebut jelas kelihatan bahwa firman Allah yang turun kepada manusia adalah sosok jelmaan Allah, lalu bersabda atau menyampaikan maksudnya. Sehingga tidak benar ada firman Allah yang disampaikan oleh sosok lain. Sabda Allah berarti kalimat yang keluar dari mulut Allah sendiri tanpa perantara. Bagaimana logikanya Anda berkata, Allah berfirman, tetapi ayat yang dibacakan bukan kalimat dari Allah sendiri, tetapi dari sosok lain atau malaikat? Mengapa ada sosok jelmaan yang menyampaikan sabda Allah? Siapa sosok tersebut sehingga kalimat yang disampaikannya disebut firman Allah? Mari kita bahas berikut ini. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk mengerti hubungan Allah dan firman-Nya, kita dapat memahami dari keberadaan manusia. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yesus yang disebut firman Allah, juga disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya, manusia adalah fotokopi atau tiruan dari Allah. Manusia sebenarnya memiliki dua tubuh, yaitu tubuh jasmani dan tubuh rohani. Tubuh jasmani manusia adalah bagian yang diciptakan dari debu. Ketika tubuh jasmani diberi roh kehidupan, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak dan lain-lain. Pikiran, perasaan, kehendak, dan lain-lain yang muncul itulah yang kemudian disebut jiwa. Jiwa atau sukma adalah tubuh roh yang ada pada manusia yang hidup. Ketika manusia mati, roh hidup akan kembali kepada Allah, dan tubuh jiwa atau arwah inilah yang dibawa ke taman Firdaus Allah, atau ke dunia orang mati. Kita semua sudah paham kalau manusia memiliki tubuh, jiwa dan roh. Dengan demikian, Allah sebenarnya memiliki tubuh, jiwa, dan roh.
Tetapi, karena Allah adalah roh, tidak berasal dari zat, maka tentu berbeda kualitas dan istilahnya. Selain itu, Allah berada di alam roh, sedangkan manusia berada di alam nyata. Perbedaan istilah antara keberadaan manusia dan keberadaan Allah. Keberadaan manusia terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Tubuh, jiwa, dan roh adalah tiga unsur yang berbeda, yang menjadi satu kesatuan sehingga manusia itu hidup dan memiliki pikiran dan kehendak. Tubuh. Tubuh manusia diciptakan atau berasal dari debu tanah. Roh. Roh manusia adalah roh kehidupan yang diberikan oleh Allah, supaya manusia itu hidup. Jiwa adalah hasil perpaduan antara roh dan tubuh, sehingga menghasilkan makhluk yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan ingatan. Keberadaan Allah, yaitu Bapa, Roh dan Firman. Allah adalah sosok yang hidup. Oleh karena itu, Allah tidak mungkin hanya memiliki satu unsur saja di dalam keberadaannya, tetapi lebih dari satu. Menurut yang tersirat di dalam Alkitab, Allah itu memiliki hakikat, firman, dan Roh Kudus. Tubuh untuk Allah disebut hakikat atau keberadaan. Sebab Allah adalah roh, yaitu sesuatu yang tidak kelihatan, tidak memiliki massa, dan tidak bisa diukur. Roh juga tidak memiliki batas waktu dan ruang. Keberadaan ini disebut Bapa. Bapa inilah tempat keberadaan Firman dan Roh Kudus dan sumber segala sesuatu. Roh Allah adalah sumber datangnya nyawa segala yang hidup. Roh Allah sendiri terdiri dari 7 roh yang sempurna. Dari roh Allah inilah berasal roh manusia. Roh manusia adalah roh untuk hidup, dan roh-roh karunia yang membedakan talenta setiap orang. Jiwa untuk Allah disebut firman Allah. Sebab firman Allah ialah merupakan pikiran, perasaan, kehendak Allah. Dan bagian inilah yang menjelma dan datang kepada ciptaannya. Firman Allah juga adalah keberadaan Allah, di luar hakikatnya. Ini mirip dengan jiwa manusia yang keluar dari tubuhnya. Yesus sendiri berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Oleh karena itu, apakah firman itu datang ke dunia tanpa kehadiran Bapa di dalamnya? Kesimpulannya adalah, firman pada Allah mirip dengan jiwa pada manusia. Firman sudah pasti berhubungan langsung dengan keberadaannya. Firman Allah versus jiwa manusia. Allah yang datang ke alam nyata disebut menjelma, yaitu firman-Nya. Sedangkan bagian manusia yang ada di alam roh disebut jiwanya atau sukmanya. Dan jiwa atau sukma inilah ketika manusia meninggal yang kemudian disebut arwah. Ketika Allah hendak menemui manusia, maka Allah akan mengutus firman-Nya dan menampakkan diri dengan menjelma menjadi sosok yang terlihat oleh manusia. Ketika manusia meninggal, maka tubuh rohaninya, yaitu jiwanya pergi kepada Allah, sedangkan tubuh jasmaninya akan dikubur dan menjadi tanah. Jiwanya itulah yang disebut dengan arwahnya. Yesus datang, atau keluar dari Allah, sebab Ia adalah firman yang diutus kepada manusia. Pernyataan ini bisa dibaca di Yohanes pasal 8 ayat 42, pasal 16 ayat 27, pasal 16 ayat 28, dan lain-lain. Dengan demikian, firman Allah adalah sabda yang diucapkan oleh yang berfirman, atau diilhamkan melalui Roh Kudus, bukan perkataan sosok yang mengaku malaikat.